Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sakina Jasmine dari CRB dengan NIM 2406422411. Di sini aku bakal jelasin tentang proses komunikasi yang berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh Mbak Melisa pada minggu keempat pertemuan. Oke. Nah, di sini aku bakal jelasin apa sih proses komunikasi itu. Nah, proses komunikasi adalah proses penyampaian atau pikiran perasaan seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media dalam menyampaikan langsung perasaan atau pikiran komunikator kepada komunikan. Jadi, proses komunikasi ini adalah apa aja sih cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, selanjutnya yang terlibat dalam komunikasi itu ada banyak. Salah satunya ada pengirim atau komunikator. Nah, ini adalah orang yang menyampaikan pesan, lalu ada pesan itu sendiri yang akan dibawakan kepada komunikan. Penerima atau komunikan itu adalah orang yang menerima pesan atau yang diajak ngomong gitu lah istilahnya kalau bahasa gampangnya. Lalu ada media sebagai narah hubung dari pesan yang akan disampaikan, lalu ada feedback yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Nah, lanjut, proses komunikasi yang pertama itu adalah proses komunikasi langsung atau tatap muka. Proses komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh komunikator kepada komunikan yang bertemu secara langsung dan menyampaikan pesan secara tatap muka atau saling berbicara gitu. Nah, proses komunikasi ini adalah level komunikasi yang paling sederhana, yaitu komunikator menyampaikan pesan langsung kepada komunikan dan mendapatkan feedback langsung dari komunikan. Nah, selanjutnya adalah proses komunikasi small group. Nah, proses komunikasi ini dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang biasanya itu terdiri dari 5 hingga 25 orang yang berupa diskusi untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kayak semacam kita berdiskusi ada beberapa orang, lalu kita menyampaikan uh, pesan yang akan kita sampaikan secara bergantian. Nah, keuntungan small group communication ini yaitu kita dapat memiliki ragam perspektif dari berbagai orang karena kan dalam proses komunikasi ini kan kita terdiri dari beberapa orang kan, lalu meningkatkan kemampuan komunikasi karena kita berbicara di depan banyak orang, menjalin kedekatan dan keterlibatan antara satu sama lain, dukungan psikologis, dan mendapatkan berbagai informasi secara efektif dan efisien karena kita mendapatkan informasi pula dari orang lain. Lalu meningkatkan rasa saling membutuhkan dan fleksibilitas dan adaptasi terhadap komunikasi yang kita lakukan. Lalu selanjutnya adalah proses komunikasi organisasi. Nah, proses komunikasi organisasi ini merupakan penafsiran pesan antara unit-unit komunikasi yang dipengaruhi oleh budaya organisasi. Nah, proses komunikasi organisasi ini itu tuh biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti misalnya seseorang petinggi perusahaan, bos dari suatu perusahaan itu melakukan rapat terhadap beberapa pimpinan dalam perusahaan itu, lalu mereka menyebarkan pesan yang disampaikan oleh bosnya tersebut kepada staf-staf yang lain. Nah, proses komunikasi ini juga sangat bergantung kepada bagaimana budaya organisasi di lingkungan tersebut. Lalu yang terakhir adalah proses komunikasi massa. Nah, proses komunikasi ini juga sering kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari, komunikasi yang memanfaatkan media massa. Seperti ketika kita melihat berita dalam kanal berita atau simpelnya kita membaca berita di dalam sosial media. Nah, komunikasi ini juga memiliki media dapat dilakukan melalui media konvensional maupun digital. Media konvensional itu seperti majalah, koran, tabloid, sementara media digital itu seperti sosial media, kayak TikTok, Instagram, atau majalah digital, koran digital, begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.